Baik, bisa dimulai anak-anak? Bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Jika berdoa mulai. Berdoa cukup. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini anak-anak? Baik, alhamdulillah. Ada yang belum hadir pada pagi hari ini? Siapa? Adi. Buku Adi. Kenapa? Kayaknya izin, Bu. Izin, oh ya. Sebelumnya saya akan menjelaskan langkah-langkah pembelajaran pada pagi hari ini. Pertama saya akan membuka dan juga saya akan menjelaskan materi pada hari ini yang dibutuhkan. Setelah itu nanti ada games kecil-kecilan aja yaitu rumah tangga. Jadi setelah itu lalu saya tutup. Materi hari ini yaitu jaringan hewan. Saya harap dengan model pembelajaran TGT peserta didik nanti mampu mengidentifikasi dan menjelaskan jaringan vertikal pada hewan beserta fungsinya. Oke. Pada hewan terdapat 4 jaringan, yaitu yang pertama di jaringan epitel, jaringan ikat, jaringan otot, dan juga jaringan syaraf. Untuk pagi hari ini kita hanya akan membahas jaringan epitel saja. Nah, jaringan epitel merupakan jaringan yang melapisi permukaan luar tubuh atau membatasi permukaan suatu rongga tubuh. Di mana jaringan yang melapisi permukaan luar tubuh itu namanya epidermis. Sedangkan jaringan epitelium yang membatasi permukaan suatu rongga itu namanya mesotelium, dan jaringan epitel yang membatasi organ dalam itu namanya endotelium. Nah, permukaan sel yang namanya apital itu berarti permukaan sel yang berhadapan dengan lumen. Lalu yang namanya basal itu berarti permukaan sel yang berhadapan dengan membran basal. Sedangkan lateral itu berarti permukaan sel yang terletak di antara sel-sel tersebut. Nah, jaringan epitel itu kan jaringan yang tadi yang melapisi tubuh, organ, rongga, dan juga saluran-saluran dalam tubuh. Nah, ciri-cirinya itu yang pertama, selnya rapat, tidak terdapat ruang antar sel. Lalu di dalamnya mengandung sel syaraf dan tidak memiliki pembuluh darah, serta jaringan epitel ini beregenerasi secara cepat. Nah, fungsi-fungsinya ini ada 6 teman-teman. Yang pertama ada transportasi. Jadi transportasi itu kan berarti dia pengangkut antar zat-zat antar jaringan. Lalu yang kedua ada absorpsi. Absorpsi ini contohnya itu penyerapan sari-sari makanan dalam usus halus. Lalu yang ketiga ada proteksi untuk melindungi jaringan-jaringan di bawahnya. Ini khusus epidermis. Lalu selanjutnya ada sekresi. Itu jaringan yang menghasilkan zat atau enzim dari epitelium maupun kelenjar. Selanjutnya ada ekskresi untuk membuang sisa-sisa metabolisme air, karbon dioksida, dan garam-garam tertentu. Itu contohnya di paru-paru. Lalu yang terakhir ada eksteroreseptor, yaitu jaringan epitel yang menerima rangsangan dari lingkungan. Nah, saya ambil 4 contoh jaringan letak jaringan epitel dalam tubuh. Yang pertama ada kulit. Kulit itu fungsinya untuk melindungi tubuh dari lingkungan luar. Selanjutnya ada saluran pencernaan untuk membantu penyerapan nutrisi. Selanjutnya ada paru-paru. Paru-paru ini membantu pertukaran oksigen. Lalu ada ginjal untuk membantu penyaringan dan pembuangan zat-zat sisa dari darah. Lalu yang terakhir ada mata. Mata ini spesifiknya itu ada di kornea, konjungtiva, dan retina. Itu berperan dalam penglihatan. Nah, berdasarkan bentuknya jaringan epitel ini dibagi menjadi 3, yaitu ada pipi, pubis, dan juga silindris. Sedangkan kalau dibagi dari berdasarkan lapisannya itu dibagi menjadi 2. Yang pertama ada epitel simplex dan epitel kompleks. Epitel simplex ini yang tersusun dari satu lapisan aja. Sedangkan epitel kompleks itu tersusun dari beberapa lapisan. Nah, untuk hari ini kita hanya belajar tentang epitel simplex, yaitu epitel yang tersusun hanya satu lapis saja. Yang pertama ada pipi selapis, lalu ada pubis selapis, silindris selapis, silindris berselapis bersilia, sama silindris berlapis semu. Oke, yang pertama masuk ke epitelium pipi selapis. Jadi epitelium ini khususnya terletak di antara membran basal. Contohnya ada di alveolus, pleura, kapsul pulmonan, dan juga selapis jantung. Nah, fungsi dari epitelium pipi selapis ini untuk difusi, osmosis, filtrasi, dan juga ekskresi. Selanjutnya ada epitelium pubis selapis. Ini letaknya itu ada di nefron ginjal, di tubulus contortus proximal sama tubulus contortus distal. Nah, terus selanjutnya ada di permukaan luar ovarium, kelenjar lidah, kelenjar tiroid, pankreas, dan juga lensa mata. Fungsinya ini untuk proteksi, sekresi, dan juga absorpsi. Selanjutnya ada epitelium silindris selapis. Itu ada di sel goblet. Sel goblet ini merupakan sel yang menghasilkan lendir.
Lalu ini biasanya ada di lambung, usus halus, dan di bagian pencernaan yang bisa mengeluarkan energi seperti itu. Nah, fungsinya ini untuk proteksi, sekresi, terus difusi, dan juga absorpsi. Selanjutnya ada silindris pelapis bersilia, yaitu jaringan epitel yang hanya terdapat di uterus, terus di vas deferens, dan juga di bronchus intrapulmoner. Nah, fungsinya ini untuk penghasil mukus. Nah, penghasil mukus ini untuk silia, biar dia bisa bergetar atau bergerak. Nah, silia ini fungsinya selain untuk alat gerak, dia ini untuk menangkap benda asing yang masuk ke dalam tubuh. Nah, oke. Sekarang memasuki permainan. Saya akan membagi 3 kelompok. Nanti ada tim 1, tim 2, dan juga tim 3. Nah, permainan ini adalah permainan luar tangga, di mana nanti dari kelompok 1, 2, 3 nanti home pimpa untuk siapa yang maju duluan. Terus nanti jadi ini luar tangganya. Kalau teman-teman nanti berhenti di kotak berwarna biru, berarti nanti soalnya itu dapat pilihan ganda, nanti ada kartunya. Terus habis itu kalau berhenti di kotak yang warna pink, itu berarti soal esai. Seperti itu. Nah, pertanyaannya hanya 10 detik saja bagi jawabnya. Itu nanti kita main di bawah aja. Terus nanti kalau yang benar dapat 10 poin, yang salah atau tidak bisa menjawab itu hanya mendapat 0 poin. Dan nanti kelompok pertama yang bisa mendapatkan skor 50 itu akan menjadi pemenang. Sekarang berhitung ya. Dari 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2. Oke, kita berkumpul sama teman-temannya dulu. Kita main di bawah ya. Kelompok 1, 2, 3, itu kelompok 3 dulu sama semuanya. Jadi kelompok 1, 2, ya, kelompok 3, dia siapa ya? Gimana? Tompin Palayong Gambreng. Tompin Palayong Gambreng. Kelompok 1. Oke. Kelompok 1, 2. Fungsi silia pada B. B. Menggerakkan benda asing serta menangkapnya. Iya, betul. Lanjut itu di bawah. Kelompok 2 silakan. Itu ini terus gini. 5. Iya sih. Iya, sendiri. Warna pink. Sini. Apa fungsi utama jaringan epitel? Untuk melapisi jaringan di atasnya. Iya, betul. Tapi yang bentuk itu melapisi permukaan luar dan dalam dari organ dan tubuh. Terus yang kelompok 3. Apa? Ini kelompok 3 tadi. Saya berapa? Karena kita sini dapat ketemukan. Salah karena terus pasti. Betul. Kembali kelompok 1. 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, pertanyaan berapa? Materi apa yang kita pelajari hari ini? Jaringan benda. Lanjut kelompok 2. Ada juga. Iya, Bu. Oh, enggak apa-apa. Main lagi. Betul enggak, dong? Pertanyaan berapa? Ketika silindris lapis terdapat di mana? A. Lambung dan usus halus. B. Punya mata. Nah, jelas apa? Betul. Tidak. Ya, kalau saya minta mau enggak. Baik. Apakah jaringan epitel dapat beregenerasi? Tapi waktunya Bu. Salah. Enggak. Iya. Ya. Betul. Oke, betul. Bagaimana pertanyaan berapa? Ya belum. Apakah kita cocok untuk proteksi? Karena Karena apa dari kerasnya Pak? Apa beda epitel simplex dan konteks berdua? apa bedanya? Simplex dan kompleks. Iya, kalau simplex berapa? 1, ya kompleks. Betul sekali. Karena kelompok 3, silakan.
Apa nama jaringan epitel yang membatasi organ dalam? Itu. Betul. Apa nih? Ini apa lagi? Empat. Ya naik. Silakan bacakan pertanyaan berapa? Yang satu. Berdasarkan bentuknya. Berdasarkan bentuknya. Ah, ini. Series. Yang sini. Bukan berdasarkan bentuknya. Yang tiga. Kubus. Kubus. Ah, ini. Inggris. Betul. Oke, lanjut. Wah, tiga. Iya, boleh tiga. Wah, naik. Iya. Bagus, Kak. Apa nama lapisan di bawah jaringan epitel? Masih begitu. Boleh, Bu. Terus ini, oh, berdasarkan. Benar betul kalau wanita saling itu. Ini juga. Ya, ada ini. Pertanyaan berapa? Apa itu penggunaan artikel berdasarkan epitel? Permukaan apikal tadi, berarti permukaan yang Permukaan yang apa? Yang ada keluar. iya, apa mana ke arah lu? Wah. Boleh. Yuk, langsung satu berdua, udah pasti menang betul. Yuk. Ya, iya, udah bagi ini kan 6. Ini 1 2 3 4 5 6. Ini jangan sampai kena. Oke, masih. Bacakan pertanyaan berapa? Oh, jangan habis 6. Jadi kan bisa juga ini lagi. Apa itu? Apa itu mesotelium? Pertanyaan berapa? Oke, apa itu tadi? Udah Jaringan epitel yang melapisi organ tubuh dan organ dalam. betul sekali. Enggak beneran ya, Mas? Jadi. Oh, itu jadi Mas. Betul. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 apa? Pertanyaan nomor pin. Fungsi epitel pada ginjal. Fungsi apikal pada ginjal. Jelas. Fungsi apikal pada ginjal. Pada ginjal. Betul, filtrasi dan penyaringan. Oke. 9 10 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Nih, itu mana? Baca. Apa berarti fungsi epitel di mata? Fungsi. Di mata ya, betul dibusnya, Bu. Di mana, Bu? Yang enggak ada. Oh, ini bingkongnya dari jelas. Iya, boleh. Oke, lanjut. Ayo, ini kalau kita dapat 4 udah selesai. Bilang. Ya. Iya. Iya. 1 2 3 4 5 6 7 8. Pertanyaan nomor 19. Epitel kubus ginjal. Betul. Betul. 10. Tadi tidak. Kalau 8 udah gacor. Ya. 1 2 3. Oke. Pertanyaan berapa? Betul. Oke, kita kubus lapis. Misalnya kita kubus lapis sekresi. Betul. Betul. Lanjut. Ini di skor 50 ya, enggak? Apa ini? Ya udah ya itu. Salah. Salah. Di mana? 6. Yuk, penjelasan kopi deh. Satu lah jaringan epitel sistem pernafasan. Paru-paru. Betul banget. Lanjut. Lagi. Oke. Epitel silindris lapis. Pertanyaan nomor? 23. Melancarkan proses sekresi penyerapan dari kulit. Iya, sekresi dan apa? Lanjut. 4. 4. 1 2 3 4. Kelompok 2. Enggak usah. Kelompok 2 ada berapa orang? 4. Oke. Selamat untuk kelompok 2, ini hadiahnya nanti dibagikan ya. Oke, pada belajar hari ini akan Ibu akhiri karena waktu juga sudah habis. Intinya epitelium itu dibagi menjadi 2, yang jaringan epitel dibagi menjadi 2, yaitu simpleks dan kompleks. Di mana untuk contoh-contohnya itu ada di mata, terus di paru-paru, terus di ginjal, dan yang lain sebagainya. Oke, sampai sini dulu aja. Kita berdoa untuk menutup pembelajaran pada pagi hari ini. Berdoa mulai. Berdoa cukup. Terima kasih atas partisipasinya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.